Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait hasil dari tugas khusus, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Profil Sekolah Berbasis Website di SMP Negeri 3 Warmare. Sebelum kita mempresentasikan hasil makalah kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Oleh sebab itu, yang pertama kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Wahyu Rudianto dengan NIM 2020 65028. Perkenalkan, nama saya Arif Fadli, NIM 2020 65037. Perkenalkan, nama saya Listia Rahmayani, NIM 2020 65010. Perkenalkan, nama saya Nur Hudi, NIM 2021 65058. Sebelum kami mempresentasikan hasil makalah kami, izinkan kami membaca beberapa bab terkait makalah kami. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan. Yang bab kedua berisi tentang metodologi. Bab ketiga berisi tentang analisis dan perancangan sistem. Bab keempat yang berisi tentang landasan teori. Bab kelima yang berisi implementasi sistem, dan bab yang terakhir yaitu bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Belum kita mempresentasikan panjang lebar terkait tugas khusus dari kelompok 9 yang berjudul Sistem Informasi Profil Sekolah Berbasis Website di SMP Negeri 3 Warmare. Izinkan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan berapa bagian. Yang pertama terkait abstrak. Abstrak ini sendiri merupakan adalah gambaran umum yang berada di SMP Negeri 3 Warmare. Yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar ini sendiri adalah isinya adalah ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas khusus ini. Terus ada daftar isi. Ini adalah seluruh halaman yang dibuat di dalam makalah ini. Terus ada daftar gambar. Ini isinya adalah gambar-gambar yang berisi di dalam makalah ini. Terus yang terakhir ada daftar lampiran. Daftar lampiran ini sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tabel bagian kerja, link YouTube channel prestasi aplikasi penuh. Lampiran ketiga adalah link Google Drive dan source kode proyek. Dan lampiran yang keempat atau terakhir yaitu source kode program. Oke, untuk bab 1 sendiri akan dibawakan oleh teman kita, yaitu saudari Cia. Waktu dan tempat saya persilakan untuk mempresentasikan bab 1 ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini yang pertama ada latar belakang masalah. Di era zaman globalisasi dan teknologi seperti sekarang ini, internet sudah tidak asing lagi bagi kita. Mulai dari orang dewasa sampai pelajar, bahkan anak-anak sudah mengenal yang namanya internet. Internet bukan lagi sebuah kebutuhan sekunder, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan primer bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari saat bangun dari tidur hingga tidur kembali, kini membutuhkan yang namanya internet. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Hal tersebut berbeda pada saat zaman dahulu. Informasi yang didapat hanya melalui media cetak dan elektronik.
seperti koran, buku, majalah, radio, dan televisi. Media-media tersebut berkembang terus seiring dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, media-media tersebut masih banyak terdapat kekurangannya karena hanya dapat memberikan informasi yang sudah lama dan informasi hanya sekali saja ditampilkan dan tidak dapat diulang lagi kembali. Dengan menggunakan teknologi internet, informasi yang didapat tidak terbatas oleh jarak dan waktu dibandingkan dengan media cetak dan elektronik yang menggunakan internet akan lebih jauh menghemat waktu untuk pencarian data karena mudahnya informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka ada permasalahan yang dapat ditarik. Yang pertama, belum maksimalnya penggunaan internet yang tersedia di sekolah sebagai media yang dapat memberikan informasi-informasi lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, belum adanya media berupa sistem informasi sekolah berbasis website yang dapat digunakan untuk mendukung sekolah untuk bersosialisasi terkait sekolah kepada masyarakat luas. Yang ketiga, bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang berbasis website yang dinamis sehingga dapat meningkatkan kualitas penyampaian dan penyebaran informasi yang lebih luas. Yang ketiga yaitu ada batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SMP Negeri 3 Warmare membutuhkan sistem informasi sekolah berbasis website yang efektif dan efisien. Dari beberapa permasalahan yang ditemukan hanya akan dibatasi pada permasalahan yang terkait dengan judul yaitu pembuatan sistem informasi profil sekolah berbasis website dan menguji kelayakan produk. Pembuatan sistem informasi akademik ini menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai database, dan Visual Studio Code sebagai text editor serta Mozilla Firefox sebagai web browser. Agar penyusunan mata kuliah tugas khusus ini tidak keluar dari topik permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan hanya dibatasi pada pembuatan website profil sekolah pada SMP Negeri 3 Warmare menggunakan bahasa pemrograman website dan sistem ini diberi. Yang kedua, bagaimana kelayakan sistem informasi akademik yang berbasis website di SMP Negeri 3 Warmare. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sebuah sistem informasi profil sekolah yang berbasis website di SMP Negeri 3 Warmare yang dapat memberikan informasi seputar sekolah kepada publik atau masyarakat luas. Yang kedua, mengetahui kelayakan sistem informasi profil sekolah yang berbasis website di SMP Negeri 3 Warmare. Lanjut 1.5 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat bagi peneliti. Manfaat sistem informasi profil sekolah berbasis website di SMP Negeri 3 Warmare bagi peneliti adalah yang pertama, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan. Yang kedua, membandingkan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan pembuatan tugas khusus. Yang kedua adalah manfaat bagi sekolah. Manfaat sistem informasi profil sekolah berbasis website bagi sekolah adalah yang pertama, memudahkan menyajikan informasi profil sekolah berupa sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, fasilitas yang dimiliki sekolah, akreditasi sekolah, keunggulan sekolah, dan prestasi yang telah dicapai sekolah ke dalam website profil. Yang kedua, memberikan kemudahan informasi bagi pihak sekolah dan masyarakat dalam pengaksesan informasi terkait profil sekolah SMP Negeri 3 Warmare. Yang ketiga, dapat mengangkat serta meningkatkan citra positif SMP Negeri 3 Warmare di masyarakat luas. Yang keempat, SMP Negeri 3 Warmare lebih dikenal di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Wahyu. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas bab 2 yaitu metodologi. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti kebenaran suatu konsep dan teori yang diperoleh serta untuk menemukan dan menguji suatu pengetahuan. Adapun metode yang digunakan penulis adalah 1. Metode pustaka. Metode pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari buku maupun jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian ada metode observasi.
Metode observasi adalah metode pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti sehingga didapatkan data yang akurat. Kemudian metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak sekolah sehingga dapat diperoleh data dan gambaran hal-hal yang akan dipublikasikan melalui web sekolah. Kemudian ada metode analisis. Metode analisis adalah metode pengumpulan data dengan cara menganalisis bagaimana cara membuat website profile yang dapat memberikan gambaran seputar sekolah yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian selanjutnya ada metode perancangan. Perancangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara merancang dan membuat website profil sekolah yang dinamis untuk keperluan penyampaian informasi pada sekolah tersebut. Kemudian ada pembuatan website. Penulis membuat desain interface website dengan pengumpulan data-data mengenai profil sekolah pada SMP Negeri 3 Warmare. Kemudian dilakukan uji coba website. Penulis melakukan uji coba website profil sekolah dari hasil perancangan dan pembuatan website tersebut pada SMP Negeri 3 Warmare sehingga akan ditemukan apakah website tersebut bisa digunakan dengan baik sesuai dengan keinginan. Kemudian implementasi. Penulis melakukan hosting ke jaringan internet hasil dari pembuatan website profil sekolah SMP Negeri 3 Warmare sehingga website tersebut dapat dipublikasikan, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut dan sekolah tersebut. Kemudian ada lokasi, waktu, dan jadwal penelitian. Lokasi penelitian bertempat di SMP Negeri 3 Warmare Kabupaten Manokwari. Adapun alasan kami memilih SMP tersebut, yang pertama karena belum tersedianya website di SMP Negeri 3 tersebut. Kemudian belum tersedianya informasi kepada masyarakat terkait profil SMP Negeri 3 Warmare. Kemudian agar masyarakat belum mengenal lebih dekat dan prestasi apa saja yang telah diperoleh dari negeri SMP Negeri 3 Warmare. Kemudian waktu penelitian dapat dilihat dalam tabel ini, dilaksanakan dalam waktu terhitung dari bulan Maret hingga sampai pada bulan Juni 2022. Kemudian jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk barchat dijadwalkan maksimal 4 bulan. Nah, kemudian untuk bab 3 analisis dan perancangan sistem, saya serahkan kepada Saudara Ari. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Bab 3 analisis dan perancangan sistem. 3.1 analisis sistem. Al-Fatah 2007-4.4 menyebutkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam tahapan analisis sistem adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi, yaitu langkah pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi sejumlah aspek yang dianalisis. Hal yang perlu dilakukan dalam tahapan ini adalah mengidentifikasi masalah, identifikasi penyebab masalah, mendesain sistem, dan mencegah masalah. Analisis menentukan analisis sistem yang berjalan, identifikasi masalah. Sekolah menengah tingkat pertama SMP Negeri 3 Warmare merupakan salah satu sekolah distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sekolah ini merupakan sekolah yang masih jauh dari perkembangan zaman karena sekolah ini terletak di daerah pinggiran kota yang masih jauh dari perkembangan teknologi. Analisa sistem yang diusulkan. Perancangan sistem. Pembuatan website pada prinsipnya adalah mengubah tampilan informasi, spanduk, brosur, dan papan pengumuman atau hard copy menjadi tampilan
soft copy, yaitu siap diolah oleh aplikasi komputer dan dapat dipublikasikan melalui media komputer dan internet. Untuk menentukan rancangan sistem website sekolah yang dibuat, diperlukan struktur file directory yang merupakan alat yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan proses dalam sistem tersebut. Diagram konteks. Diagram konteks berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan aliran-aliran data antara sistem dengan bagian-bagian luar, menggambarkan admin dan user dapat mengakses informasi yang ada di website SMP Negeri 3 Warmarai, Kabupaten Manokwari. DFD, Data Flow Program. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa pertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, misalnya melalui telepon, surat, dan sebagainya, atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan, misalnya file kartu, Microsoft, hard disk, tape, disket, dan lain sebagainya. Rancangan desain halaman website. Rancangan halaman website merupakan untuk mempermudah perkembangan website. Berikut rancangan website SMP Negeri 3 Warmarai. Pada tampilan halaman website akan menampilkan seluruh menu yang dibutuhkan untuk mencari segala informasi yang ada di SMP Negeri 3 Warmarai. Struktur link. Struktur link pada website dibuat sedemikian rupa agar website dapat terlihat menarik dan tampil dengan jelas dalam pencarian data. Maka perlu adanya pengaturan link antar halaman dan antar muka berbagai daripada website tersebut. Rancangan tampilan halaman login. Halaman login admin adalah halaman yang di dalamnya terdapat formulir yang digunakan untuk masuk pada halaman admin. Rancangan tampilan halaman profil. Halaman profil adalah halaman yang di dalamnya terdapat 3 submenu yang terdiri dari submenu visi misi dan submenu sejarah sekolah dan submenu struktur organisasi sekolah. Rancangan tampilan halaman visi dan misi. Halaman visi dan misi adalah halaman yang di dalamnya berisi tentang visi dan misi sekolah serta deskripsi terkait sekolah. Rancangan halaman sejarah sekolah. Halaman sejarah sekolah adalah halaman yang di dalamnya berisi tentang sejarah terkait terdirinya sekolah, identitas sekolah, serta akreditasi sekolah. Rancangan tampilan halaman struktur organisasi. Rancangan tampilan struktur organisasi. Halaman struktur organisasi adalah halaman di dalamnya berisi tentang struktur organisasi sekolah. Rancangan tampilan halaman data pegawai. Halaman data pegawai adalah halaman yang di dalamnya terdapat 2 submenu yang terdiri dari submenu pegawai TU dan submenu pegawai guru. Rancangan tampilan halaman data siswa. Halaman data siswa adalah halaman yang di dalamnya berisi tentang data-data pegawai siswa dari kelas 1, 2, dan 3 dan data siswa baru serta data siswa yang telah lulus sekolah. Rancangan tampilan halaman fasilitas sekolah. Halaman fasilitas sekolah adalah halaman yang di dalamnya berisi tentang fasilitas apa saja yang ada dimiliki oleh sekolah dan berapa kapasitasnya. Rancangan tampilan halaman prestasi sekolah. Halaman prestasi sekolah adalah halaman yang berisi tentang prestasi sekolah yang telah dicapai dan di dalamnya terdapat 2 submenu yang terdiri dari submenu prestasi akademik dan submenu prestasi non-akademik. Rancangan tampilan halaman ekstrakurikuler. Halaman ekstrakurikuler adalah halaman yang di dalamnya berisi tentang ekstrakurikuler di sekolah seperti pramuka,
tari, pencaksilat, PMR, musik, olahraga, dan sebagainya. Rancangan tampilan halaman galeri sekolah. Halaman galeri sekolah adalah halaman yang berisi tentang foto-foto dan video kegiatan. Di dalamnya galeri sekolah terdapat dua submenu yang terdiri dari submenu foto kegiatan dan submenu video kegiatan. Rancangan tampilan halaman kotak alamat. Halaman kotak alamat adalah halaman yang di dalamnya berisi tentang alamat sekolah dan nomor telepon sekolah. Hal ini dimaksud agar masyarakat mengetahui alamat yang jelas sekolah dan apabila membutuhkan informasi yang lain dapat menghubungi sekolah. Tinjauan pustaka. Penulis penelitian ini akan coba menulis kaitan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah di atas. Adapun karya ilmiah penulis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Skripsi Fajar Adi Aprianto, program S1, program studi teknik informatika dengan judul Pembuatan Website Profil Sekolah Dasar Negeri Karangwar 2 Sambung Macan Sragen tahun 2014. Selanjutnya bab 4 akan dibacakan oleh Saudara Nurhudi. Oke, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 9 untuk bab 4 terkait landasan teori. Yang pertama 4.1 adalah konsep dasar sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, metode atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali dibuat. Uh, 4.2 adalah konsep dasar informasi. Kata informasi berasal dari kata Prancis yang diambil dari bahasa Latin. Informasi merupakan kata benda dari informare yang berasal dari aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan menjadi informasi. Adalah pesan, ucapan, atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuen dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Pengertian informasi. Informasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi. Oke, ini adalah gambar dari siklus informasi bersumber dari Abdul Qadir, buku tahun 2003 halaman 32. Yang pertama adalah dari masukan data, proses model yang akan disimpan dalam basis data, keluaran informasi, data akan diterima oleh penerima. Setelah itu akan diambil sebuah tindakan keputusan dan hasil tindakan ditangkap, data ditangkap. Untuk siklus informasi sendiri ada gambar siklus informasi bersumber dari Lajamuddin 2005 halaman 11, yaitu dari input data, proses data, dan output. Oke, di sini ada kualitas informasi, terus ada nilai informasi, dan untuk konsep dasar sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk suatu kesatuan unik, mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Dengan kata lain, sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi.
yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Karangan Budi Sutejo, buku tahun 2006 halaman 11. Pengertian informasi sendiri yaitu menurut Budi Sutejo, Dharma Auto, buku karangan tahun 2006 halaman 11, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan antara satu sama lain yang membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Elemen sistem informasi. Oke, kita akan masuk ke lanjutnya. Konsep dasar profil. Profil adalah suatu gambaran singkat tentang seseorang, organisasi, benda, lembaga, ataupun wilayah. Berikut pengertian profil menurut beberapa ahli. Menurut Sri Mulyani, profil adalah pandangan sisi garis besar atau biografi dari nilai seseorang atau kelompok yang memiliki usia yang sama. Menurut Victor Nauvel, profil merupakan grafik diagram atau tulisan yang menjelaskan suatu keadaan yang mengacu pada data seseorang atau sesuatu. Oke, lanjut. Setelah pengertian profil, kita akan masuk ke pengertian website. Pengertian situs web adalah sebutan bagi kelompok halaman web, webpage, yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain atau subdomain di www di internet. www terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik. Halaman situs web diakses dari sebuah URL yang menjadi root yang disebut dengan home page. Biasanya disimpan dan server yang sama. Ada sistem navigasi, grafik, dan simple speaking tick, compatible, dan loading time. Function stability. Oke, pengertian web profil. Web profil sendiri adalah website yang berisi rangkuman atau penjelasan singkat mengenai suatu perusahaan, sejarah berdirinya perusahaan tersebut, tujuan dan pencapaian yang diinginkan dalam masa depan, visi dan misi, produk yang ditawarkan, klien yang telah menjalankan kerjasama, serta berbagai informasi lain yang terkait dengan perusahaan itu sendiri. Solution 2010 halaman 171. Pengertian web server. Pada umumnya web server berperan sebagai server yang memberikan layanan kepada komponen yang meminta informasi berkaitan dengan web dalam web yang telah dirancang dalam internet. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan sub-browser dan mengirim kembali hasil dari bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML menurut Sadeli 2011 bukunya. Pengertian HTML sendiri adalah merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language atau HTML, biasanya disebut dengan bahasa paling dasar dan penting digunakan untuk menampilkan dan mengelola tampilan pada halaman website. Buku Saputra, karangan Saputra tahun 2012. Pengertian CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, merupakan bahasa pemrograman website yang didesain khusus untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dan website sehingga tampilan website tersebut lebih rapi, struktur, dan seragam. Tujuan CSS sendiri adalah untuk memisahkan konten utama dan konten lainnya HTML dan sejenisnya. Menurut Saputra, buku tahun karangan 2012. Pengertian browser. Hampir setiap peralatan elektronik saat ini dilengkapi oleh web browser, mulai dari komputer, handphone, ataupun gadget yang telah dilengkapi web browser yang biasanya digunakan untuk menjelajah internet. Web browser dapat diartikan sebagai tool atau aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi, membuka atau menjelajah halaman internet melalui web. Pengertian hosting. Hosting adalah merupakan komputer khusus yang menjadi tempat tersimpannya file website menurut Widianto dan Community, karangan tahun 2011. Pengertian domain. Domain adalah merupakan
kode unik sebagai identitas atau tipe dari website tersebut menurut Widayanto dan Community tahun 2009. Domain adalah nama dari alamat website seperti www.google.com, domain seperti disebut tool level domain tail. Nah, alamat tersebut gratisan yang ada diperboleh misalnya merupakan subdomain. Oke, dari ini akan ada bab 5. Langsung aja saya jelaskan saja, nanti untuk ininya bisa teman-teman jelaskan. Oke, bab 4 adalah implementasi sistem. Sistem informasi yang ada di SMP Negeri 3 Warmare adalah sistem informasi yang saat ini masih bersifat memberi informasi secara lisan, brosur, dan secara tertulis pada papan pengumuman. Masyarakat ingin mengetahui informasi di SMP Negeri 3 Warmare harus datang langsung ke SMP Negeri 3 Warmare dan bertanya langsung kepada guru maupun pihak sekolah, barulah informasi tersebut didapat. Form tampilan halaman website. Halaman utama. Halaman ini merupakan tampilan dari keseluruhan link-link yang ada di website. Halaman ini juga merupakan home index dari website yang isinya yaitu menampilkan gambaran sekolah SMP Negeri 3 Warmare atau halaman utama. Ini dapat dilihat pada gambar seperti di bawah ini. Untuk halaman profil sendiri, halaman profil sekolah yang memberikan gambaran umum terkait sekolah. Halaman ini berisi tentang gambaran sekolah SMP Negeri 3 Warmare, visi misi sekolah, struktur organisasi sekolah. Halaman profil ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ada gambar ini. Halaman data pegawai. Halaman data pegawai ini memberikan gambaran umum terkait pegawai yang berada di SMP Negeri 3 Warmare. Halaman ini berisi mengenai data guru, data tenaga pendidik. Untuk data guru sendiri, data yang ditampilkan dalam website yaitu status guru yaitu PNS dan GTT, golongan guru yaitu golongan 1, 2, 3, guru yang sudah tersertifikasi, pendidikan guru, dan umur guru. Sedangkan untuk tenaga pendidik yang ditampilkan dalam website ini ada status tenaga pendidik yaitu PNS, honorer, golongan tenaga pendidik yaitu golongan 1, 2, 3, pendidikan terakhir tenaga pendidik, umur pendidik, dan jenis kelamin pendidik. Halaman data pegawai dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Seperti ini gambarnya. Oke, sekarang halaman data siswa. Halaman data siswa memberi gambaran umum terkait jumlah siswa yang berada di SMP Negeri 3. Halaman ini bisa mengenai data siswa lama dan siswa baru. Untuk data siswa lama sendiri, data yang ditampilkan website yaitu data menurut tingkatan, data menurut agama, dan data menurut umur. Ini halamannya seperti ini. Ini data siswa. Halaman fasilitas sekolah. Halaman fasilitas sekolah ini merupakan gambaran umum fasilitas yang apa saja yang tersedia di SMP Negeri 3 Warmare. Halaman ini berisi mengenai fasilitas yang tersedia di sekolah. Fasilitas tersebut seperti internet, sekolah, listrik, ruang kelas, ruang laboratorium, dan perpustakaan. Halaman fasilitas ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Halaman prestasi sekolah. Halaman prestasi sekolah merupakan gambaran umum terkait prestasi apa saja yang diraih oleh sekolah SMP Negeri Warmare. Halaman ini berisi tentang mengenai prestasi sekolah yang telah diraih oleh sekolah baik akademik maupun non-akademik. Ini ininya. Halaman ekstrakurikuler. Halaman ekstrakurikuler memberikan gambaran umum terkait gambaran yang di luar jam sekolah. Halaman ini berisi mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang berada di sekolah, yaitu kegiatan seperti Paskibra, Pramuka, dan PMR, seperti lihat di pada gambar di bawah ini. Halaman galeri adalah halaman berisi foto-foto kegiatan yang disimpan dalam web. Halamannya gambarnya seperti ini. Ini gambarnya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan kita masuk ke dalam programnya langsung untuk dijelaskan oleh saudara Ari. Oke, ini adalah tampilan dari profil halaman utama SMP Negeri 3 Warmare. Kita langsung masuk ke profil SMP Negeri 3 Warmare. Oh ya, oke. Ini adalah tampilan utama dari SMP Negeri 3 Warmare. Sini ada profilnya, data pegawai, data siswa, fasilitas sekolah, prestasi sekolah, ekstrakurikuler, dan galerinya. Kita langsung masuk aja ke profil sekolahnya. Ini adalah profil SMP Negeri 3 Warmare.
Sini ada foto sekolahnya. Di sini ada visi misi SMP Negeri 3 Warmare, dan juga ada struktur organisasi SMP Negeri 3 Warmare. Selanjutnya kita masuk ke data pegawai. Sini ada data pegawai, data gurunya, dan data guru menurut statusnya. Di sini ada total gurunya ada 16, PNS ada 12. Dan data guru menurut golongan, data guru menurut sertifikasinya, dan juga data guru menurut pendidikan terakhir, dan data guru menurut umur, dan juga ada data tenaga pendidikan. Data pendidikan menurut statusnya, menurut golongan, data tenaga pendidikan menurut pendidikan terakhir, data pendidikan menurut umur, selanjutnya kita masuk ke data siswanya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Cia. Baik, di sini ada data siswa. Data siswa ini ada data siswa menurut tingkatan, data siswa menurut agama, data siswa menurut umur, dan data siswa menurut jenis kelamin. Yang kedua, di sini ada data siswa baru. Yang pertama, data siswa baru menurut umur. Terus ada data siswa menurut jenis kelamin. Selanjutnya ada fasilitas sekolah. Nah, di fasilitas sekolah ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama ada internet, memakai Telkomsel Flash, sumber listrik dari PLN, daya listrik 1.300, luas tanah sebesar 19.000 meter, dan ruang kelas ada 7, laboratorium 1, perpustakaan 1. Di sini juga ada status verifikasi validasi sekolah. Selanjutnya ada prestasi sekolah. Nah, dalam prestasi sekolah ini ada juara 1 gerak jalan dalam rangka HUT RI, terus ada juara 3 Yospan dalam rangka HUT RI, terus juara 3 Jambore Pramuka tingkat kecamatan, cuman 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nurhudi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk ekstrakurikuler yang berada di SMP Negeri 3 Warmare, kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi serta pendidikan dapat memberikan dampak positif dalam penguatan pendidikan karakter. Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, kebinekaan, gotong royong, kreatif, peneliti kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ekstrakurikuler sendiri ada 3 ekstrakurikuler. Yang pertama ada Paskibraka, adalah pasukan pengibar bendera. Yang kedua adalah Pramuka, dan yang ketiga karena ini ketutup ada Palang Merah Remaja atau PMR. Untuk selanjutnya ada galeri, halaman selanjutnya ada galeri. Galeri sendiri ini berisi adalah foto-foto kegiatan siswa, sedangkan untuk video untuk saat ini masih belum ada sehingga kami masih menampilkan halaman videonya. Untuk presentasi aplikasinya cukup sekian. Kita akan langsung ke kesimpulan makalah kami. Baik, di sini yang terakhir ada apa sih ini bab 6 ada penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari berbagai uraian yang telah disusun oleh penulis mengenai website profil SMP Negeri 3 Warmare dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, website di SMP Negeri 3 Warmare masih sangat sederhana dan bersifat statis. Yang kedua, kelebihan website ini pihak sekolah dapat menyampaikan informasi kepada siswa atau masyarakat melalui website ini secara lebih mudah. Yang ketiga, dengan adanya website ini, jangkauan informasi terkait SMP Negeri 3 Warmare yang diberikan kepada masyarakat akan lebih luas. Selanjutnya ada saran, dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis dan terbatasnya waktu dalam melaksanakan penelitian, maka masih terdapat kekurangan dalam pembuatan website profil SMP Negeri 3 Warmare ini. Antara lain, website ini masih kurang interaktif karena masih berupa website yang hanya menampilkan profil sekolah sehingga alumni atau pihak sekolah bisa mengembangkannya. Yang kedua, sebaiknya dari pihak sekolah menambahkan siakat di dalam website ini. Yang ketiga, pihak alumni sebaiknya menambahkan forum diskusi di dalam website. Dan yang terakhir, kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih menyempurnakan sistem pada website SMP Negeri 3 Warmare, baik tampilannya dan tingkat interaktif websitenya. Nah, di sini ada tampilan daftar pustaka, ada beberapa sumber yang kami dapat. Ya. Cukup sekian. Selanjutnya akan ditutup oleh saudara Nurhudi. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 9 terkait sistem informasi profil sekolah di SMP Negeri 3 Warmare. Apabila ada kata-kata ataupun ucapan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang menyakiti hati seluruhnya, kami tidak bermaksud untuk menyakiti, kami tidak bermaksud untuk menyindir atau menyakiti seluruh pihak, tapi kami bermaksud untuk memperbaiki hal-hal yang baik menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang memandu kami, baik kepada dosen pengampu mata kuliah tugas khusus ini, sehingga kami dapat bisa menyelesaikan tugas khusus ini dengan baik, sehingga ilmu-ilmunya sangat banyak sekali, yaitu terkait penelitian skripsi kami, sehingga pada saat nanti skripsi kami sudah mempunyai gambaran secara umum bagaimana itu skripsi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.